Kemudian ayat yang lain mengatakan begini. Lanjutannya, tapi saya tidak akan bacakan secara berurutan. Saya langsung kepada ayat yang ke-32, ayat yang ke-20, pasal yang ke-20, ayat yang ke-32. Dan sekarang, aku menyerahkan kamu, ini pada waktu Paulus berpisah dengan para penatua Efesus. Pada waktu itu, ayat-ayat berikutnya itu adalah bicara mengenai perpisahan Paulus dengan para penatua Efesus. Lalu setelah dia akan berpisah, dia mengatakan, sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Saudaraku, firman kasih karunia dengan Injil kasih karunia itu setali 3 uang. Itu sama saja, saudaraku. Injil itu kabar baik, firman itu juga kabar baik. Firman itu adalah Yesus sendiri, itu juga kabar baik. Jadi, Paulus dalam kehidupannya, dia mengandalkan akan Injil kasih karunia Allah. Sekarang para pemimpin di Efesus, sekarang pemimpin di Efesus, para penatua di Efesus, dia mengatakan, sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya. Nah, yang dikatakan begini, yang berkuasa membangun kamu, yang berkuasa menolong kamu. Kasih karunia Allah itulah yang menolong dan menyanggupkan kita semuanya, yang membuat kita mampu, saudaraku. Dia katakan yang berkuasa membangun kamu. Lalu juga dikatakan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Ajaib, saudaraku. Pada waktu kita ini percaya kepada Yesus, Tuhan itu sudah menyediakan berkat bagi kita. Tuhan menyediakan jatah bagi kita. Tuhan sudah menetapkan destiny bagi kita. Dia sudah menetapkan akan kodrat ilahi bagi saya dan saudara. Nah, untuk mencapai itu semuanya, bagaimana caranya? Kasih karunia Allah yang dikatakan menganugerahkan kepada kamu. Menganugerahkan itu memberikan kepada saya dan saudara, meskipun saya dan saudara sebetulnya bukan orang yang layak dan orang yang pantas. Menganugerahkan itu artinya memberikan kepada seseorang meskipun orang itu tidak memenuhi syarat. Tidak cukup qualified. Nah, itulah dianugerahkan kepada saya dan saudara. Semuanya itu dianugerahkan, bagian, semua berkat yang diberikan kepada saya dan saudara, itu dianugerahkan kepada saudara dan saya. Karena apa? Kenapa dianugerahkan? Dianugerahkan itu artinya kita diberikan secara cuma-cuma. Diberikan secara cuma-cuma. Itu dianugerahkan kepada kita. Saya ingin bacakan satu ayat di dalam Efesus pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus. Tadi saya katakan, Pak, caranya bagaimana saya supaya menerima kasih karunia. Kasih karunia, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, itu sudah saudara terima bersama-sama dengan Kristus. Jadi saudaraku, ketika kita itu menerima Kristus, kita tuh menerima kasih karunia, kita tuh menerima berkat, kita menerima keselamatan, kita menerima pengampunan, kita menerima penebusan. Semuanya itu kita terima bersama-sama dengan Kristus. Pada waktu Kristus itu datang masuk dalam kehidupan kita, dia tidak datang dengan keadaan tangan kosong, lalu malah minta kepada kita. Itu tidak. Ketika dia datang dengan penuh berkat. Dan itulah yang dianugerahkan kepada saya dan saudara. Seperti yang tercatat di dalam Efesus pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus. Yang dalam Kristus telah mengaruniakan. Dalam Kristus telah mengaruniakan. Bukan dalam Kristus
akan mengaruniakan, tidak. Dalam Kristus telah mengaruniakan. Telah mengaruniakan itu artinya telah memberikan kepada saya dan saudara, meskipun saya dan saudara sebetulnya, sejatinya tidak memenuhi syarat. Nah, apa yang dikaruniakan? Segala berkat rohani di dalam surga. Ketika Yesus datang ke muka bumi, segala berkat rohani di dalam surga itu diserahkan, dikaruniakan kepada saya dan saudara pada waktu saudara menerima Yesus sebagai juru selamat, menerima Yesus sebagai Tuhan. Jadi Yesus itu datang kepada hidup saudara itu bukan tangan kosong, lalu minta perpuluhan, minta persembahan, minta dilayani, minta ini, itu tidak, saudaraku. Itu tidak. Yesus itu dikatakan mengaruniakan. Nah, karena itulah tadi dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-32, dia menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Jadi saya punya jatah, saya punya kodrat ilahi. Semua yang di sini punya jatah. Bapak Ibu juga punya jatah, punya bagian yang ditentukan kepada Bapak Ibu dan semua saudara. Dan itu semua dianugerahkan kepada saya dan saudara di dalam Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu dan semua saudara, itulah yang menjadi dasar kehidupan kita. Itu apa? Apa yang Yesus sudah lakukan dalam kehidupan kita. Dia mengasihi kita, dia menebus kita, dia mengampuni kita, dia menyelamatkan kita, dia menjadikan kita sebagai anak, sehingga kita bisa menyebut Allah itu sebagai Abba, ya Bapa. Dan karena kita anak, kita adalah ahli waris, artinya berhak menerima semua berkat dan janji Tuhan. Kita juga dijadikan lebih dari pemenang. Ya, kalau Kristus di pihak kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Kita bahkan lebih dari pemenang. Karena apa? Musuh kita itu sudah ditaklukkan dan musuh kita itu sudah dikalahkan. Nah, itulah fondasinya. Sebagai orang yang sudah merdeka, sama dengan negara Indonesia, dasar fondasinya adalah kita ini merdeka. Pada waktu proklamasi kemerdekaan, kita merdeka menjadi orang yang merdeka. Sekarang kita bisa membangun tanpa diganggu oleh penjajah. Lain dengan masa penjajahan. Pada waktu masa penjajahan itu kita bangun, lalu penjajah datang mengobrak-abrik, ya kita nanam pisang, ya penjajah datang, pisangnya diambil, tinggal pohonnya. Nah, itu pada waktu orang terjajah. Tapi pada waktu orang merdeka, lalu kita membangun tidak ada penjajah yang bisa masuk karena kita negara merdeka. Ya, mereka tidak bisa melanggar. Nah, pada waktu Indonesia, dasarnya apa? Proklamasi kemerdekaan. Kemudian mulai membangun dengan semua sumber daya alam, sumber daya manusia itu membangun. Demikian juga dengan kehidupan kita. Dasar kehidupanmu apa? Apa yang Yesus sudah lakukan. Iblis tidak bisa menuntut kita. Iblis tidak bisa mengguncang hidup kita. Iblis tidak bisa mengatakan, kamu dosamu banyak, aku sudah diampuni. Kamu hidupmu tertolak, aku dikasihi. Kamu anaknya siapa? Aku anak Tuhan. Kamu adalah orang-orang yang kalah. Ayo perang sama aku. Ngapain? Aku perang dengan musuh yang sudah dikalahkan. Loh, ngapain cari gara-gara? Ya, ngapain kita tidak ingin membuang keringat kita ya untuk ngurusi setan itu ya. Ya, setan itu adalah musuh yang sudah dikalahkan. Amin. Jadi saudara bisa bayangkan, saudara punya hak yang menang. Saudara bahkan punya hak lebih dari pemenang dalam kehidupan kita. Satu-satunya yang saudara harus perangi adalah ketakutan saudara. Iya. Yang ini loh, pikiran kita nih, saya menang atau kalah? Ya, kalau ada yang perlu saudara perangi, peperangan kita itu di dalam pikiran kita ini. Kita merasa kalah, kita merasa diintimidasi, kita merasa takut, kita merasa semuanya. Nah, itulah yang saudara harus rubah. Perubahan pikiran itu yang harus diperangi, diganti dengan janji Tuhan. Kalau saya takut, saya tidak perlu takut, ada jaminan Tuhan. Kalau saya cemas, nah inilah kecemasan itulah yang perlu diperangi, digantikan dengan semua janji yang daripada Tuhan. Nah, itulah fondasinya. Lalu ketika kita membangun dengan sebuah apa yang kita terima, kita mau menjadi keluarga yang baik, jadi keluarga yang bahagia. Kita mau ingin menjadi hidup berkemenangan, kita hidup diberkati. Semuanya itu adalah yang Tuhan sudah
anugerahkan kepada saya dan saudara bersama-sama dengan Kristus. Bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya, orang yang telah menguduskannya. Nah, beberapa ayat yang terakhir sebelum kita berdoa untuk Bapak Ibu semua saudara yang sudah mengirimkan pokok-pokok doa. Apakah sudah cukup banyak? Sudah cukup banyak. Oke. 2 ayat lalu kita akan segera berdoa. 1 Timotius pasal yang kelima, ayat yang ke-23 dan 24, saudaraku. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Dia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Apa yang dia genapi? Semua janji Tuhan dalam kehidupan kita. Ayat yang lain mengatakan, dia yang sudah memulai semua yang baik dalam kehidupan saudara dan saya, dia juga yang akan meneruskannya sampai kepada hari Yesus Kristus Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, dan semua saudara, saya berharap firman Tuhan pada malam hari ini akan meneguhkan dan akan mengokohkan kita. Kita punya fondasi yang tidak tergoyahkan, Amin. yaitu Injil, yaitu kabar baik, yaitu Kristus itu sendiri. Amin. Kita punya semua sumber daya untuk membangun kehidupan kita. Kemudahan yang daripada Tuhan, berkat Tuhan, perlindungan Tuhan, penyediaan Tuhan, lalu kesanggupan yang daripada Tuhan, kekuatan daripada Tuhan. Saudara sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang pelayan, saudara semuanya punya kesanggupan yang daripada Tuhan. Nah, kesanggupan itulah yang memampukan kita untuk kita menerima semua yang dijanjikan dan ditetapkan untuk kehidupan kita semuanya. Amin. Amin.